Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Salam dari Denpasar, Rumah Keuskupan. Keuskupan Denpasar meliputi Provinsi Bali dan NTB ya. Yang pertama, sebagai disclaimer, ada banyak orang Katolik yang mengikuti channel ini mencoba meminta bahan berupa tulisan. Pada kesempatan ini saya menganjurkan saudara-saudara yang mau mengikuti versi tertulis dari konten-konten ini bisa klik ke berlangkah.blogspot.com. Silahkan. Saya harus membagi waktu antara tugas utama saya, yaitu dosen dan pembina di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang, maka waktu untuk mengeditnya menjadi publikasi berupa buku belum menjadi prioritas. Jadi prioritas saya masih dalam bentuk konten di sosial media ya. Sementara untuk publikasi saya lebih fokus ke publikasi sebagai seorang dosen dan peneliti. Terima kasih. Kali ini saya akan mengajak kita untuk membahas ya seperti biasa, the jungle of Protestantism. Jadi saatnya sekarang ini, di era ini, saatnya orang Kristen asli harus bicara. Kalau tidak, banyak orang akan mengajarkan serampangan tentang Kristen. Dan ingat saudara-saudari, penting, karena setelah 3 tahun berjibaku dengan Protestantisme dan semakin dikenal bahkan sampai dilaporkan, adalah bahwa banyak orang mulai merasa terganggu karena pengajaran versi mereka mulai dipertanyakan banyak orang. Ya, intinya tanpa otoritas sendiri dari Tuhan yang diturunkan melalui suksesi apostolik, Anda sebenarnya tidak berhak untuk mengajar tentang kekristenan. Itu poin penting. Ya, karena itu ketika ada banyak suara-suara di mana ada kebebasan berpendapat dan sebagainya, orang Kristen yang asli harus berbicara, sehingga pernyataan bahwa serigala berburu domba itu memang harus dikenali secara pasti. Ya, agama yang berbeda oke, tapi kalau sama-sama mengajarkan tentang Kristus, kita harus periksa dari kuasa manakah Anda mengajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita membahas satu pernyataan penting dari seorang paus kecil, tentu saja bukan paus resmi, yang beredar di sosial media sekarang, yaitu soal doa kepada orang kudus. Ya. Mari kita bahas video terbaru dari Pendeta De Quingadas. Dan seperti biasa, saya sudah pernah mengatakan bahwa De Quingadas adalah seorang paus mini Protestan, bukan paus resmi. Nah, bagaimana kita beri judul kuliah kita pagi hari ini dengan judul Protestantisme ala De Quingadas, seni menelanjangi tubuh Kristus. Vamonos. Bagian yang pertama itu ada premis diterima tapi kesimpulan ditolak. Ingat, ini saja sudah bertabrakan dengan logika. Premis diterima tapi konsekuensi logisnya ditolak. Ini maksudnya apa ini? Kentara sekali Protestan, bukan? Premis diterima, oke. Kesimpulan logis ditolak. Ini trik klasik Protestan. Mereka mengaku setuju dengan semua premis, lalu menolak kesimpulan yang lahir darinya. De Quingadas misalnya, dengan wajah penuh kepastian berkata, ya, para kudus tetap hidup bersama Kristus. Ya, gereja adalah satu tubuh yang mencakup yang hidup dan yang telah berpulang. Ya, doa syafaat adalah ekspresi kasih Kristiani. Setelah itu dia berhenti, menolak konsekuensi logisnya dan berkata, tapi semua ini tidak mengharuskan kita berdoa kepada para kudus. Oh ya, tunggu perintah untuk cuci muka dulu ya.
begitu. Logika macam apa ini? Itu sama seperti mengatakan saya setuju matahari ada, saya setuju sinarnya memberi terang, saya setuju manusia butuh cahaya untuk hidup, tapi saya tidak percaya kita butuh sinar matahari untuk melihat. Premis diterima, tapi buahnya dipotong. Kalau memang para kudus hidup bersama Kristus, apakah kasih Kristiani mereka tiba-tiba mati saat tubuh jasmani mereka dikubur? Kalau memang gereja adalah satu tubuh, apakah kematian bisa membelah tubuh itu menjadi dua? Kalau doa syafaat adalah ekspresi kasih, mengapa syafaat harus berhenti di liang lahat? Protestan menuntut kita percaya pada tubuh Kristus yang cacat, tubuh yang hancur ketika anggotanya wafat, kasih yang terputus di ambang kematian. Inilah ironi pahitnya. Sambil berteriak sola scriptura dan sola fide, mereka diam-diam sedang merobek satu fondasi paling mendasar dari iman Kristen. Serigala berbulu domba, bukan? Bahwa kasih Kristus lebih kuat daripada maut. Dengan logika ini, Protestan justru bukan menjaga Injil, no, melainkan menelanjanginya, mempretelinya. Injil kasih yang seharusnya melampaui dunia ini, mereka reduksi menjadi kontrak hidup-hidupan yang berakhir saat jantung berhenti berdetak. Cie-cie. No, ada itu tentang bagaimana ya premis diterima, kesimpulan ditolak. Yang kedua ada perbandingan palsu, doa ke teman versus doa ke para kudus. Di titik ini retorika Protestan makin kocak. Deki berkata seperti ini, meminta doa kepada teman yang masih hidup itu bukan tindakan devosi, tapi doa kepada kudus adalah devosi. Ada lipat tangan, berlutut, lilin, sigap doa. Jadi ini bukan apple to apple, oh apple to apple. Mari kita kupas apelnya. Pertama, siapa yang pernah mengklaim harus apple to apple? Katolik tidak pernah bilang doa kepada kudus identik secara gestur dengan minta doa ke tetangga. No, analoginya sederhana. Esensi sama, konteks berbeda. Sama seperti orang berbicara kepada sahabat di ruang tamu, tidak sama secara gestur dengan menulis surat panjang penuh rindu. Tapi keduanya komunikasi. Apa artinya komunikasi? Cum unus. Cum unus, bahasa Latin. Cum artinya bersama, unus artinya satu. Cum unus cation. Deki gadas terjebak pada kosmetik, terlalu banyak kosmetik. Nah. Bukan substansi, ya. Dia alergi pada simbol. Begitu melihat lilin, lipatan tangan, berlutut, dia langsung teriak. Devosi berhala. Ini warisan dari John Calvin, kita harus tahu. Seakan-akan devosi sama dengan penyembahan. Padahal liturgi Kristen sejak awal memang penuh simbol. Lilin, dupa, doa, nyanyian. Kalau Protestan menolak semua itu, jangan kaget kalau gereja mereka akhirnya garing seperti ruang rapat perusahaan. Kursi berderet, panggung kecil, mic, dan layar proyektor. Kekudusan direduksi menjadi seminar motivasi. Lalu soal kata pray yang diartikan sekedar meminta, Deki mencoba mengelak dengan mengatakan dulu pray berarti ask, tapi itu definisi luas, tidak relevan dengan devosi. Lagi-lagi dia hanya berputar di semantik, bukan substansi. Ya. Apa gunanya permainan kata kalau realitas iman diabaikan? Protestan menolak realitas rohani dengan alasan tata bahasa, nominalisme kan. Seperti orang yang kehausan, ingat, seperti orang yang kehausan lalu berkata, saya tidak minum air, saya hanya menelan cairan transparan. Oke, boleh. Perbandingan Protestan bukan apple to orange, melainkan apple to plastic. Mereka pura-pura membandingkan, tapi yang satu nyata, komunikasi yang hidup, yang satu palsu, fobia simbol yang mati. Hasilnya, mereka mengira tubuh Kristus hanya berlaku di bumi, sementara surga ditutup rapat. Inilah amputasi. Kasih hanya boleh sejauh dinding ruang ibadah. Oke.
Ya, Protestan kan. Buat apa jadi Protestan kalau begitu? Yang ketiga, Alkitab yang dikerat-kerat, potong-potong, suka-suka, macam tukang daging di mana pasar daging, di pak daging di mana, di Wayapura. Ini kebiasaan lama Protestan. Ketika teks Alkitab tidak cocok, teksnya dipotong, dipilin, atau dipreteli sampai tampak jinak. De Kingares mencontohkan ini dengan Yakobus bab 5 ayat 16. Dia bilang, Yakobus hanya bicara doa antar orang yang masih hidup, bukan doa kepada kudus di surga, para kudus di surga. Jadi hebat ya, ayat yang berbicara tentang kekuatan doa syafaat dipangkas jadi aturan batas. Doa berhenti saat kematian. Ini tafsir atau mutilasi, Pak. Kalau kita jujur, Yakobus itu bicara prinsip, bukan pembatasan. Orang benar berdoa dan doanya besar kuasanya. Apa alasannya kuasa itu tiba-tiba hilang saat orang itu berpindah ke surga? Jika doa martir di bumi saja berkemah, mengapa doa mereka di hadapan takhta anak domba dianggap tidak sah? Dengan logika Protestan, kasih Kristus lebih lemah daripada liang lahat. Lebih konyol lagi, tafsiran mereka atas kitab Wahyu. Wahyu bab 5 dan bab 8 itu jelas menampilkan doa umat yang dibawa kepada Allah, dibawa ke hadapan Allah. Tetapi De Kingares buru-buru menuduh itu hanya malaikat, bukan para kudus. Padahal Wahyu bab 6 ayat 9 sampai 10 gamblang itu artinya clear, jelas, menampilkan para martir berseru di hadapan Allah, sadar akan apa yang terjadi di bumi. Lalu apa yang Protestan lakukan? Tutup mata. Ayat jelas ada, tapi mereka lebih memilih menuduh Katolik berfantasi. Sarkasme paling getirnya untuk Anda saudara-saudariku yang terpisah. Kalian Protestan memegang sola scriptura, tapi perlakuan kalian pada kitab suci seperti tukang daging di pak daging Wayapura. Pak daging di Kupang di mana? Oeba kan? Ya, Oeba. Memotong ayat sesuai selera. Oh, ini potong paha ya. Oh, ini kasih yang rusuk. Nah, macam di pak daging di Seisan. Minta rusuk, kok mau minta ini paha. Ayat yang mendukung tafsir sempit mereka simpan. Ayat yang membuka jendela ke realitas komuni kudus langsung dibuang. Hasilnya Alkitab versi tambal sulam di mana tubuh Kristus tampil seperti zombie, anggota yang mati dianggap busuk dan dibuang, bukan bagian dari kehidupan surga. Saya langsung ingat lagu dari siapa ya? Zombie, The Cranberries. Another la 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 mistaken, begitu. Inilah wajah telanjang dari tafsir Protestan. Alkitab yang seharusnya jadi jendela menuju surga, mereka tutup dengan papan triplex tafsir pribadi. Keren bukan? Ada bagian yang berikutnya, yaitu tentang tuduhan idolatri dan logika yang bocor di mana-mana. Ada pukulan khas dari Protestan. Kalau argumen tidak cukup, teriak saja berhala, selesai. Ya kan? De Kingares menuduh doa kepada orang kudus itu otomatis menjadikan mereka maha tahu. Seakan-akan Katolik percaya pada para kudus, bahwa percaya para kudus punya otak super kosmik yang bisa mendengar semua bahasa di segala penjuru bumi, bahkan isi hati umat yang berdoa. Keren kelihatannya dengan maksud menipu. Oke lah, mari kita luruskan saudara-saudariku yang terkasih maupun yang terpisah. Katolik tidak pernah berkata para kudus sendiri maha tahu. Ya. Yang terjadi adalah partisipasi. Allah memungkinkan para kudus untuk ikut serta dalam kasih-Nya, termasuk dalam mengetahui doa umat. Sama seperti Allah memungkinkan Nabi Elisa tahu isi hati Gehazi dalam 2 Raja-Raja bab 5 ayat 26, atau Petrus tahu kebohongan Ananias, Kisah Para Rasul bab 5 ayat 3-4. Kalau Allah bisa melakukannya di bumi,
Mengapa dia tidak bisa melakukannya di surga? Mungkin karena di surga tidak ada Protestan, ya. Oke. Tapi De Gingares ngotot sekali, katanya itu kontradiksi. Dan alasannya, Allah tidak mungkin membagi atribut eksklusifnya. Pertanyaan kepada Pak Deki dan kawan-kawan para penganut Paus Deki. Sejak kapan Protestan menjadi penjaga gudang atribut ilahi? Sejak kapan? Siapa yang angkat kalian jadi panitia penjaga gudang atribut ilahi? Seakan-akan Allah harus minta izin ke Luther dan De Gingares sekarang sebelum membagikan rahmatnya. Logika De Gingares itu seperti berkata Allah Maha Kuasa, kecuali kalau Katolik yang bilang itu mustahil. Lebih parah lagi, argumennya melahirkan absurditas. Ya, argumen Protestan ujung-ujungnya jatuh ke absurdity. Kalau Allah tidak bisa membuat makhluk berpartisipasi dalam pengetahuannya, berarti Allah juga tidak bisa mencipta mujizat, tidak bisa mengilhami nabi, tidak bisa memberi karunia roh. Pendek kata, singkat cerita, Allah Protestan adalah Allah yang serba cemburu, takut kuasanya bocor kalau Maria atau para kudus diberi telinga rohani. Inilah teologi ketakutan, bukan Injil. Ya. Dan don't forget, jangan lupa, di balik teriakan berhala, di balik teriakan Katolik berhala, ada kepanikan tersembunyi. Karena kalau doa orang kudus di surga diakui sah, maka seluruh bangunan sola scriptura retak berhamburan. Kenapa? Karena Alkitab sendiri jadi saksi bahwa doa syafaat para martir hidup di hadapan Allah. Maka lebih mudah menuduh Katolik menyembah berhala daripada mengakui kebangkrutan logika reformasi. Dengan logika bocor seperti ini jelas, bukan Katolik yang menjadikan orang kudus sebagai Tuhan, melainkan Protestan yang mengecilkan, mengerdilkan, membonsai Tuhan menjadi tukang pos yang tidak sanggup mengantarkan doa umatnya ke para kudus yang sudah dimuliakan. Nanti kita lihat kenapa bisa ini terjadi dalam bahasan tentang predestinasi. Bagian yang berikutnya ada sejarah yang dipelintir. Ya, saya kan di video sebelumnya saya sudah bilang kalau bicara soal sejarah Protestan paling jago. Padahal nomor ada abad ke-16. Disinilah Protestan biasanya memainkan kartu favorit, sejarah. De Gingares mengutip GND Kelly dan berkata, doa kepada para kudus baru berkembang abad kedua sampai ketiga, bukan praktik apostolik. Kesimpulannya kilat. Kalau tidak ada di abad pertama, berarti palsu, benalu, tradisi sesat. Sekilas memang tampak meyakinkan, oke. Sampai kita sadar absurditas logikanya. Kalau aturan ini dipakai konsisten, ingat kalau konsisten, perjanjian baru pun harus ditolak, Pak. Kanon Alkitab ditetapkan abad keempat, jauh sesudah para rasul wafat. Jadi, dengan standar reformasi, Alkitab itu sendiri hanyalah tradisi belakangan. Ironis bukan? Mereka menggenggam kitab suci, tapi logika mereka justru menusuk tangan sendiri, jantung sendiri. Ya. Fakta lainnya, saudara-saudari, penghormatan, venerasi, venerasi kepada para kudus itu, penghormatan pada martir dan doa syafaat memang berkembang secara bertahap. Tapi apa masalahnya? Ya. Iman Kristen sejak awal memang bertumbuh, mengkristal, dan dirumuskan sepanjang sejarah. Jadi kalau mau bicara soal sejarah itu Katolik jagonya. Ya. Trinitas pun baru diformalkan abad keempat. Apakah itu berarti Protestan siap membuang doktrin Tritunggal? Iya, ada yang buang. Kenapa Deki tidak mau ikut buang? Seperti Joshua Teu, sesama sola scriptura bukan? Tapi tidak. Tidak tahu kenapa
ketika menyangkut komuni para kudus, tiba-tiba mereka pura-pura amnesia bahwa iman memang berkembang dalam gereja yang hidup. Ya. Nah, Protestan suka minum air dari sumur sejarah gereja, tapi sambil meludah ke dalam sumur itu. Mereka mengutip sejarawan Katolik untuk menyerang Katolik, seakan lupa bahwa tanpa gereja Katolik tidak akan ada sejarah yang bisa mereka baca. Ya kan? Ya kan? Setuju? Kenyataannya, sejarah yang dipelintir hanyalah dalih untuk menolak tradisi. Padahal tanpa tradisi tidak ada Alkitab, tidak ada dogma, bahkan tidak ada kekristenan yang mereka klaim. Reformasi itu memotong cabang yang mereka duduki, lalu berteriak bahwa pohonnya salah. Kamu duduk di atas pohon, naik ke atas pohon, duduk di atas pohon, lalu dengan bodohnya gergaji itu yang pas kamu duduk itu, ya kamu jatuh, terpelanting kan, hancur berantakan di bawah. Baru teriak-teriak, oh tidak, kami kembali ke Injil, oh maksudnya kembali ke rosok bibir di tanah begitu. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya kita harus menegaskan bahwa sebagaimana yang saya ungkapkan dan ditegaskan oleh PIS itu apa? Dan menjadi bahan untuk laporan ke pihak yang berwajib. Protestan itu menelanjangi kekristenan, mempreteli kekristenan. Ya. Protestan itu bukan Kristen asli. Protestan itu Kristen bentukan abad ke-16. Penting dicatat. Pada akhirnya, seluruh retorika Protestan soal doa kepada para kudus hanyalah pementasan tragikomedi, sedih tapi lucu. Ya. 2 video terbaru dari Teki dan MYM membuat saya masyghul dan terharu. Ya. Mereka mengaku paham premis Katolik, tapi menolak konsekuensinya. Mereka mengutip Alkitab, tapi hanya setelah disayat-sayat sampai cocok dengan tafsir pribadi. Mereka berteriak berhala, padahal logika mereka sendiri yang menyembah sebuah Allah versi kerdil, Allah yang lemah, Allah yang tidak berdaya untuk membiarkan para kudus ikut serta dalam kasih dan syafaatnya. Nah, yang paling ironis atau memang ironis, bukan palingnya, ironinya Protestan dalam semangat reformasi, mereka tidak mereformasi apapun. Mereka justru mengamputasi tubuh Kristus. Amputasi, tahu tuh, potong-potong. Komuni para kudus dipangkas, doa syafaat dimutilasi, tradisi digunting, liturgi dikubur, dan gereja universal dipreteli jadi ribuan denominasi yang saling bertengkar, alias baku naik sana sini. Ya. Inilah wajah telanjang Protestantisme. Bukan pemurnian iman, melainkan pameran tubuh Kristus yang tercabik-cabik. Tercabik-cabik oleh siapa? Serigala berbulu domba. Siapa serigala berbulu domba? Gagasan Protestantisme. Ya. Nah, mereka menuduh Katolik penyembah berhala karena menyalakan lilin di depan patung Maria. Tapi mereka sendiri menyembah berhala yang jauh lebih berbahaya. Berhala bernama individualisme. Ya. Mereka mengangkat diri sebagai paus pribadi, menabiskan tafsir masing-masing sebagai dogma, dan menjadikan ego mereka altar utama. Lalu tipu-tipu dengan ini sola scriptura. Jika iman Kristen adalah perayaan kasih yang melampaui kematian, maka Protestanlah yang menelanjangi, mempreteli kekristenan sampai tinggal kerangka doang. Mereka tidak menjaga Injil, mereka mengurangi Injil. Mereka tidak melawan berhala, mereka membangun berhala baru, diri sendiri sebagai pusat otoritas. Maka benar, doa kepada para kudus bukanlah ancaman bagi iman. Yang menjadi ancaman, ingatkan, 4 hal yang menjadi pokok laporan kepada pihak yang berwajib oleh orang-orang anti Katolik. 4 hal yang menjadi ancaman bagi kekristenan adalah Protestantisme itu sendiri. Karena di balik jargon sola yang manis,
Dia sedang menelanjangi, mempreteli, menghancurkan kekristenan dari dalam. Ya. Jadi mari kita tegaskan sekali lagi, Protestan adalah saat di mana setiap orang jadi paus sendiri. Inilah wajah telanjang Protestantisme. Dan di sini nampak paling jelas, Gereja Katolik memang memiliki seorang paus, bukan karena ego pribadi, melainkan karena kebutuhan akan kesatuan dan otoritas yang mengikat seluruh tubuh Kristus. Protestan menolak ini, katanya hanya Alkitab yang berotoritas. Tapi lihat hasilnya. Setiap pengkhotbah, setiap pendeta, setiap pengikut kitab suci dengan tafsir pribadi otomatis menjadi paus kecil bagi dirinya sendiri. De King Gadas adalah contoh sempurna. Dia menerima premis teologis Katolik, tapi dengan angkuh berkata, saya tidak diyakinkan. Seakan-akan kebenaran iman tergantung pada kepuasan batinnya. Dia menolak teks wahyu yang jelas hanya karena tidak sesuai dengan tafsirnya. Dia menolak sejarah gereja hanya karena tidak cocok dengan konstruksi mentalnya. Bukankah ini persis sikap seorang paus absolut? Bedanya, paus Katolik melayani gereja universal, sementara paus Protestan hanya melayani keangkuhan diri sendiri. Dan ada ironi. Ironi itu apa ya? Bolak-balik, putar balik. Reformasi konon dimulai untuk melawan otoritarianisme, konon katanya. Tapi hasil akhirnya jauh lebih buruk. Bukan satu otoritas yang diikat Roh Kudus, melainkan ribuan otoritas pribadi yang saling bertabrakan, alias baku naik sana-sini. Luther jadi paus bagi Jerman, Calvin jadi paus bagi Jenewa, Zwingli jadi paus bagi Zurich dan tidak pernah tergantikan sampai detik ini. Dan kini De King Gadas jadi paus bagi channel YouTube-nya sendiri. Inilah anarki rohani yang mereka sebut kebebasan. Ya. Selamat hari kemerdekaan. Ya. Di dalam gereja Katolik, kesatuan terjaga dalam satu tubuh dengan kepala yang hidup, Kristus, yang bekerja melalui gerejanya. Di Protestan, tubuh Kristus dipreteli jadi fragmen-fragmen karena setiap orang merasa berhak memutuskan iman menurut tafsirnya sendiri. Oh ya, saya mau dengar lagi tafsir MYM, Rudi Layar Teologi, Bishop Joshua Tewu, siapa lagi? Jerry Elim, siapa lagi? Nikana, siapa lagi? Protestan terlalu banyak variasi. Ya. Dengan kata lain, saudara-saudariku yang terkasih maupun yang terpisah, Protestantisme bukan menolak kepausan, melainkan mengkloningnya jutaan kali, lalu membiarkan setiap kloning berjalan tanpa ikatan. Maka sah-sah saja bila kita berkata, De King Gadas memang paus. Tapi dia hanyalah paus mini. Salah satu dari sekian banyak paus Protestan yang berteriak lantang, menelanjangi kekristenan, sambil tidak sadar sedang mempertonton dengan kebangkrutan teologi yang lahir dari sola ego. Good job Protestantism. Ingat kembali 4 hal yang menjadi bahan laporan kepada pihak yang berwajib. Patrice Allegro, sonakan lari bro.